Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala aidan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita memperbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sampai saat ini begitu banyak rahmat karunia Allah kita nikmati. Kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberi oleh Allah kekuatan sehingga kita sempat untuk menghadiri majlis rutin ini, majlis kajian kita setiap Ahad pagi. Dan selanjutnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita juga tetap memperbanyak salawat, salam, dan karena itu adalah tuntunan ya. Di samping tuntunan dari Allah juga dituntut kita untuk selalu berselawat kepada Nabi. Dan insyaallah juga akan diganti oleh Allah selawat kita itu dengan bahkan minimal 10 kali lipat. Karena kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka akan aku berikan 10 kali. Aku akan berselawat kepadanya 10. Kan itu luar biasa Bapak sekalian. Jadi maka itu di dalam berbagai kesempatan, samping kita memuji Allah, kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak sekalian, kajian kita pada pagi hari ini sumbernya adalah ayat yang saya bacakan tadi, artinya surat Az-Zumar ayat ke-6 dan dikaitkan dengan surat As-Sajadah ayat 16 dan 17 begitu ya. Jadi surat Sajadah 16, 17 dan surat Az-Zumar ya. Kalau secara umum mengingatkan kita sebagai orang beriman, kita tetap penuh harapan ke depannya. Ya. Walaupun di balik itu banyak kekhawatiran kita. Ya. Hidup ini kan tak terlepas dari itu. Ada kekhawatiran, tapi di balik kekhawatiran itu ada tertanam harapan. Ya. Kalau itu di dalam Al-Quran itu sering diistilahkan begini. Khaufan wa raja'an. Gitu ya. Khauf wa raja'. Takut, khawatir, cemas, boleh juga itu artinya. Tapi di balik itu ada raja, ada harapan. Ya, ada suatu idaman kita ke depan. Itu juga dikatakan dalam Al-Quran itu. Kadang-kadang dengan kata-kata begini. Khaufan wa tama'an. Ya, bukan sekadar raja lagi. Kita khawatir, kita takut, tetapi ada ketamakan kita untuk mendapatkan sesuatu ke depan yang lebih baik. Jadi apa? Kalau istilah dalam Islam itu boleh tamak Tapi konsep ini bukan tak boleh tamak. Tamak itu tidak selalu negatif, ada yang
positif. Buktinya ini, kalau di dalam ayat kita bacakan tadi, tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum. Renggang punggung mereka dari tempat tidur mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan. Satu segi dia takut, tapi dalam satu segi tomaan, sangat berkeinginan besar. Tomak itu kan keinginan besar. Kalau orang tamak terhadap harta, ingin besar menguasai harta sebanyak-banyaknya gitu. Tamak terhadap ilmu, dia ingin berilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ada tamak yang positif, ada yang negatif. Itulah. Jadi istilah judul kita dalam Al-Quran banyak, kan? Jadi sudah dua itu. Ada khaufan wa raja, itu artinya ada rasa takut, khawatir, cemas, tapi di balik itu ada harapan. Ada istilahnya khaufan wa tama'an, sama aja itu. Khaufan, takut, khawatir, cemas, tapi tama', tapi berkeinginan besar. Dengan harapan besar gitu ya. Ada lagi raghbatan wa rahbatan. Nah, sebaliknya kan, ada ingin, ada takut gitu kan. Jadi ada ketakutan, tapi ada keinginan. Dan nampaknya itu Bapak sekalian tidak akan pernah terlepas daripada kehidupan kita. Ya gitu ya. Artinya tidak ada orang yang terlepas dari kata-kata itu. Khaufan warjaan, tidak ada itu. Pasti semuanya begitu. Tidak ada orang yang hidupnya ke depan begitu sudah, tapi ada rasa takut itu. Maka itu juga sikap ini harus kita pakai, Bapak. Bahkan para ulama mengatakan gini, di dalam beribadah itu minimal 3 unsur pokok harus tertanam di dalam bentuk ibadah apapun yang kita lakukan. Ya, apakah dia ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah yang apa? Yang 3 itu adalah pertama al-mahabbah. Al-mahabbah itu rasa cinta yang mendalam. Saya cinta kepada Allah, saya tunduk kepadanya kan. Itu dasar ibadah itu adalah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, kan gitu ya. Katakanlah, kamu benar tak cinta kepada Allah? Jadi cinta kepada Allah itu artinya kan apa? Merupakan makna kata ahli tafsir, orang yang beribadah adalah orang yang cinta kepada Allah. Jadi maka itu salah satu bentuk sifat yang harus kita pakai dalam ibadah itu adalah cinta. Yang keduanya baru apa? Khauf. Khauf itu khawatir, takut. Kenapa takut? Saya beribadah, saya sudah lakukan, saya sudah laksanakan, tapi saya takut kalau itu tidak diterima oleh Allah. Ya, mungkin hilang keikhlasannya, mungkin tidak cukup syaratnya, mungkin tidak benar caranya, kan gitu ya. Itu adalah sholat Bapak sekalian. Jujur aja lah kita sudah sholat subuh tadi kan. Alhamdulillah semua sholat subuh kita. Secara umum kewajiban sudah laksanakan ya. Alhamdulillah 2 rakaat ya. Mulai lagi sholat sunat sebelumnya ya. Waktunya juga tidak terlambat kan. Alhamdulillah masih dalam waktunya. Artinya kita sholat subuh, alhamdulillah sempat berjemaah umpamanya dan belum terbit matahari kan, itu masih di waktunya. Walaupun ada orang yang sholat subuhnya sudah lewat waktu kan, ada aja. Ya masih sholat subuh dia, tapi hari sudah 6:30 kan, ada juga. Tapi bukan kita di sini kan. Jadi dia qada, itu yang qada namanya itu kan. Jadi kembali Bapak sekalian, ada itu satu secara umum sudah kita lakukan, tapi ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Kalau kita beribadah dengan benar, akan timbul tanda-tanda, ya Allah, aku tadi sudah sholat subuh. Khusyukkah aku? Kan gitu ya. Benar enggak aku ya Allah? Kau terima enggak ya Allah? Kan itu. Itu yang dimaksud dengan rasa takut kita itu. Enggak ada kita akan apa? Merasa, ya pokoknya aku sudah sholat. Kan itu. Tapi kalau orang beriman yang bagus, ada tanda tanya dalam dirinya. Ya Allah, sudah aku laksanakan. Rasanya rukun dan syaratnya benar, tetapi saya ini manusia. Manusia ini pasti ada lemahnya, pasti ada kurangnya, kan gitu ya. Jangan-jangan ya Allah di dalam sholat tadi itu hilang, ya, hilang kekhusyukanku. Itu bisa Bapak sekalian ya. Terlalu panjang imam baca, apalagi itu langsung apa? Terpikir yang lain-lain, kan bisa aja kan?
Allahu Akbar masih, baca Al-Fatihahnya masih kan. Tapi apa? Konsentrasi kita hilang kan. Karena manusia itu kan begitu. Apalagi apa? Sedang sholat, diganggu lagi dengan apa? Rasa, suara, umpamanya kan. Kalau rasa sakit, suara mungkin bunyi apa, mungkin ini, mungkin itu kan banyak aja. Karena manusia itu panca inderanya selalu aktif kan. Kalau dia hidup, selalu aktif. Dan panca indera itu kadang-kadang apa yang kita dengar itu dibawa ke otak. Apa yang kita dengar dibawa ke otak. Kenapa? Untuk dipikir ini apa kan itu? Kenapa gini? Atau dia suatu hal yang menakut, suatu hal yang mengembirakan. Maka bisa saja Bapak sekalian, maka itu kita takut kalau kita sudah beribadah tapi tidak sempurna. Bukan tidak sah ya. Sah insya Allah. Sahnya ibadah itu kalau rukun syaratnya cukup, sah dia. Dan itu manusia tidak bisa yang bisa menentukan itu hanya Allah. Sahkah salat sah? Sah. Kenapa sah? Syaratnya cukup. Saya dalam keadaan suci, saya sudah berwudu, saya sudah salat dalam waktunya, dan saya sudah menghadap kiblat, rukunnya 14 saya laksanakan ya. Itu rukun syarat. Sah kalau di dalam kaidah usul sesuatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun maka dia sah. Kan gitu ya. Berbeda sah diterima atau tidak diterima lain masalah kan. Itu sah. Nah dengannya. Kenapa bisa aja rukun syaratnya benar tapi nilainya kurang bisa aja. Kenapa? Ya itu tadi gangguan-gangguan. Gangguan menimbulkan suasana ibadah kita itu tidak konsen. Bisa aja dalam keadaan-keadaan tiba-tiba muncul godaan, hilang keikhlasan, bisa aja ya. Kan salah satu yang merusak Yang merusak sholat kita kan keikhlasan. Ikhlas kalau sudah hilang itu menghapuskan segala nilai. Maka itu dikatakan oleh Nabi, awas-awasi betullah niat kamu. Dan innamal a'malu binniyat, ya, segala amal dengan niat. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu itu karena riya, umpamanya riya itu karena ingin dilihat. Bahkan kalau kamu sampai kepada nilai itu, kamu akan berada pada posisi syirik kan? Coba lihat, syirik itu mudah aja. Syirik itu bukan berarti menduakan Tuhan itu aja. Orang yang tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah, itu dia merupakan berada pada posisi syirik asghar. Sehingga dikatakan Rasulullah, akhwaf ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesuatu hal yang paling aku takutkan kepadamu, berarti mudah terjadi kan? Mudah terjadi. Suatu hal yang paling aku khawatirkan kepadamu, kalau terjadi dalam dirimu syirik kecil. Syirik kecil, itulah dia katakan tadi. Jadi kembali kita, sesuai dengan judul kita tadi, Bapak sekalian. Tapi di balik rasa takut itu, kita tetap harus optimis gitu ya. Harapan gitu kan. Saya katakan tadi, kita raja itu harapan ya. Wa yarjuna rahmatahu dalam ayat tadi. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu apa yang aku kerjakan ini, sudah aku laksanakan sesuai dengan aturan yang telah kau tentukan ya Allah. Tapi diterima atau tidaknya aku harapkan kepada ridhomu ya Allah, kan gitu. Nah, kalau sudah yang kedua, jadi tiga berarti kan, tiga ini lengkap, bagus. Sifat yang harus kita lakukan dalam semua ibadah kita. Apakah ibadahnya mahdoh, apakah ibadahnya ammah, ibadah khusus, apakah ibadahnya umum. Umum itu adalah segala hal-hal yang bernilai kebaikan. Apakah ibadahnya kalau setelah dia madhu, apakah dia wajib, apakah sunat, tetap kita penuhkan itu. Dan ini kapan saja Bapak dan Ibu sekalian. Itu maka kita bicarakan ini. Termasuk apa Bapak sekalian? Di dalam persoalan kehidupan keseharian kita. Kan apa? Kita tidak terlepas daripada kalau kata harap cemas itu kan tidak pernah lepas ya. Harap cemas. Apa aja kerja orang, ada harap cemasnya. Ada harap, ada cemas ya. Kenapa? Ya karena itulah perjalanannya. Perjalanan hidup apa? Kita umpamanya kita tidak pengaruh Bapak sekalian. Sekarang kita kan Ahad pertama ini ya.
Ahad pertama tahun berapa? Tahun 2024. Walaupun itu tidak mempengaruhi suasana kita karena perhitungan tahun kita bukan ini, kan? Perhitungan tahun kita adalah hijrah. Tapi suasana kehidupan duniawi kita sulit terlepas, gitu aja. Bagaimanapun persoalan kehidupan duniawi kita ada keterkaitannya dengan miladiah. Tapi hal yang berkaitan dengan ubudiyah tidak ada. Dari itu Bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan apa? Yang kehidupan kita ini, ada yang mencemaskan kita ya. Ya Allah, ke depan ini bagaimana lah kira-kira kan gitu ya. Kalau yang lalu aja sudah begini kan, ke depan bagaimana? Harap, ya apakah itu berkaitan dengan keseharian kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bangsa kita? Kalau saya rasa sekarang kita banyak Arab cemas dalam kehidupan berbangsa ini, Bapak sekalian. Benar tak kan? Kalau saya Arab cemas, Bapak sekalian. Harapnya luar biasa, cemasnya juga luar biasa. Tidak dapat enggak ini Bapak sekalian. Kenapa? Memang halnya duniawiyah kan. Sebenarnya saya katakan tadi, tahun kita sekarang ini tahun miladiah. Miladiah itu duniawiyah sifatnya. Muamalah duniawiyah aja, tidak dapat. Tetapi itu mempengaruhi suasana kita, kan gitu. Kan mempengaruhi suasana kita. Sekarang kita tanggal apa? Tanggal 7 Januari ya. Sebentar lagi orang menunggu habis Januari, Februari. Februari tanggal 14 ditunggu-tunggu kawan ya. Kalau anak-anak muda hari apa namanya dulu 14 itu? Valentine. Kenapa tidak ada hari 14-nya? Tidak tahu ada rahasia ada itu. Kenapa ada anak-anak muda? Kita tanya anak muda, kenapa pemilu itu hari 14-nya? Dan itu sudah apa? Sudah mulai apa? Mempengaruhi suasana kan? Minimal orang sudah tahu gitu. Walaupun tidak semua orang terpengaruh, tapi sudah dikenal. Kenapa tanggal seperti itu? Nah, hari itu, kemudian lagi sekitar hari itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ada liburnya, ada ininya, ada itunya. Nah, yang paling menentukan lagi di hari itu adalah hari penentuan nasib bangsa 5 tahun ke depan ya. Kalau 5 tahun ke depan berarti bukan 5 tahun ke depan lagi akan mempengaruhi beberapa tahun ke depan. Kalau kita mendapatkan hal yang tidak diinginkan, cemas tak? Saya tidak akan mengatakan secara politik praktis siapa hendak Bapak sekalian, tapi ada suasana harap-harap cemas kita. Apalagi sekarang kita sudah dibumbui dengan penelitian-penelitian ya. Begitu apa? Kalau ini terjadi kan itu sekarang. Kalau ini terjadi. Silakanlah itu baca Bapak sekalian. Bagaimana kehidupan bangsa ini sekarang bisa direkayasa kan? Kan kalau tidak ada perekayasaan, kita yakin. Nah, itu yang permasalahan. Itu yang kita khawatirkan sekarang perekayasaan. Karena semuanya sudah bisa direkayasa sekarang. Belum selesai sudah tahu hasilnya kan bisa aja. Akibat rekayasa kan. Jadi semua kalau di dalam biasanya rekayasa ini dibutuhkan orang di tanaman ya. Itu rekayasa. Makanan kita sekarang kan banyak makan rekayasa ya. Kenapa Bapak dan Ibu makan semangka tidak berbiji? Kenapa? Padahal dasarnya semangka itu bijinya banyak ya. Kenapa? Karena direkayasa. Genetiknya direka. Biasa. Sehingga hasilnya bagus. Itu contoh itu satu macam. Begitu juga hal-hal yang lain. Sehingga dengan kemajuan pengetahuan ini luar biasa. Yang kita khawatirkan apa? Rekayasa genetika manusia. Apa namanya sekarang? Manusia ini bisa aja Bapak sekalian direkayasa jadi pintar semua bisa. Bisa ya. Tidak ada yang bodoh lagi. Ada kemampuan sekarang. Tapi itu secara undang-undang tidak boleh. Jadi kalau tidak seperti apa? Manusia kalau sudah pintar mau hidupnya seperti robot aja lagi kan? Na'udzubillah. Kekhawatiran kita. Jadi kita hindarkan ini. Namanya kekhawatiran ya. Khauf. Harapan kita
Kita kan hidup normal. Kalau demokrasi, hiduplah demokrasi yang normal. Tanpa demokrasi yang rekayasa. Kalau hidup berbangsa, begitu juga. Kalau ada rekayasa, coba lihat. Ada keinginan bagaimana nanti kalau orang Islam di Indonesia ini terlalu banyak, bagaimana agar suasana itu diseimbangkan. Ada enggak keinginan seperti itu? Bahaya Bapak sekalian. Kan penduduk Indonesia ini dulu 90%, sekarang 87% yang Islam. Kurangnya ya. Dulu lebih lagi 90%, sekarang 87%. Itu yang terdaftar secara data ya. Tapi sebentar lagi turun lagi kan. Bagaimana bayangannya kira-kira 50 tahun lagi? Bisa direka enggak? Bisa 50-50. Bisa aja. Kalau muncul suatu upaya, ya naturalisasi besar-besaran bisa aja kan? Siapa yang bekerja di Indonesia, dan terutama yang banyak bekerja di Indonesia sekarang mata apa? Mata sipit kan? Segala pekerja yang ada di Indonesia karena dia dibutuhkan, lah tinggal di Indonesia 5 tahun boleh mengajukan apa? Kewarganegaraan. Kan jutaan sekarang. Dan itu boleh. Sama dengan orang kita tinggal di luar negeri, dia nak ngajukan boleh. Ini juga kan tidak terlepas. Ada enggak unsur-unsur rekayasanya? Apakah unsur memajukan? Nauzubillah, kita tinggalkan itu. Kita kembali kepada ayat tadi. Ya. Kita kembali kepada ayat tadi. Kita sebagai orang yang beriman, di balik kekhawatiran-kekhawatiran itu, kata-kata wayarjuna rahmatahu. Ini yang kita harapkan. Kita berharap, harapan kita apa? Hanya dengan rahmat-Mu ya Allah, kan itu? Hanya dengan rahmat-Mu ya Allah, pertama perjalanan hidup kami di dunia ini aman, dan perjalanan kami meninggalkan dunia ini juga aman, kembalinya kami kepada alam baka, kepada kampung asli kita juga aman. Itu yang kita harapkan. Maka itu sebabnya kita membaca ayat surat Az-Zumar ayat 97 9 tadi dengan ayat Sajadah ayat 16 sampai dengan 17. Jadi intinya ada khaufan, ada kekhawatiran, tapi ada harapan. Coba lihat. Kalau di dalam Az-Zumar ayat 9 itu ini, amman huwa qanitun. Apakah orang-orang yang tunduk? Orang-orang yang tunduk kepada Tuhannya ana al-lail, tengah malam. Sajidan, dia bersujud. Wa qa'iman, dia berdiri. Ya. Yahzarul akhirah. Dia khawatir menghadapi hari yahzaru itu khawatir menghadapi hari akhirat. Wa yarju rahmatahu, maka dia balik itu dia mengharapkan rahmatnya. Sederhana aja bunyinya kan. Adapun orang-orang yang tunduk kepadamu, kepada Allah, dia bersujud, dia berdiri. Kalau dia sujud, dia berdiri itu apa artinya itu? Dia anak al-lail, tengah malam pula kan, solat apa? Kalau solat wajibnya adalah maghrib dan karena anak al-lail tengah malam, ada ahli tafsir mengartikan dari maghrib sampai waktu subuh itu anak al-lail. Ada yang mengartikan anak al-lail itu tengah malam nian, maka khusus waktunya solat sujud. Solat apa? Solat tahajud. Jadi adapun orang-orang yang tunduk, adapun orang-orang yang tunduk mematuhi perintah Tuhannya, kan itu ya. Sajidan, dia bersujud. Kemudian apa? Qaiman, dia berdiri. Kalau dalam istilah lain, dia ruku, dia sujud, sama aja kan? Dia ruku dan dia sujud. Juga maknanya sholat. Tidak ada amal di dalam Islam ruku dan sujud selain dari sholat. Tidak ada amal dari selain tegak dan berdiri, sujud, itu adalah selain dari sholat. Dan itu hanya satu-satunya sholat. Maka maksudnya di sini apa? Adapun orang-orang yang terbangun tengah malam, kan begitu ya? Atau adapun orang-orang yang mengerjakan sholat maghrib, sholat isya. Ada ahli tafsir mengatakan gitu.
Adapun orang-orang yang melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa? Karena sholat itu kadang-kadang sering dilalaikan. Bisa juga ya. Tapi yang lebih lebih cocok maknanya begitu tadi. Anak Allah tengah malam, yaitu di luar sholat wajib. Yaitunya sholat tahajud. Orang kalau sholat tahajud, ya alhamdulillah di saat sholat tahajud, kenapa dia sholat tahajud kan itu ya? Pasti jawabannya gini, karena dia ingin al-kunut, ingin kunut itu patuh artinya, tunduk. Jadi tunduk, patuh kepada Tuhannya, dan dia ingin mendapatkan sesuatu maqam yang sangat terpuji. Kalau dikaitkan dengan surat Bani Israel lagi begini. Kan kita ini kan begini. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Itu surat 5 itu. Itu surat apa? 78 ayat Bani Israel. Surat Isra. Dirikanlah solat karena gelincir matahari, karena kegelapan malam, dan karena fajar. Maka ahli tafsir mengatakan solat yang 5. Itu wajib karena kata-katanya akim. Harus kamu dirikan tetap gitu ya. Kalau solat 5 itu tetap didirikan. Maka itu dia akim. Bukan kerjakanlah, tapi akim. Tetaplah kamu mendirikannya. Tapi ayat 79-nya begini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini bedanya kan. Satu segi dia perintah, dalam satu pergi dia ditambah dengan kata-kata penjelasan nafilah. Nafilah itu istilah lain dari sunnah gitu ya. Atau tambahan. Jadi sholat sunat itu kan sholat tambahan ya. Apa nafilah? Jadi sholat sunat istilah lain dalam hadis adalah nafilah. Kalau sunnah, kenapa dikatakan sunnah? Karena dibiasakan Rasulullah. Kenapa dikatakan nafilah? Karena itu amal tambahan daripada kewajiban. Jadi kalau dalam buku fikih disebut tuh sunat sunat ya, atau an-nawafil minas shalah. Itu di dalam pembahasan ahli fikih. An-nawafil itu salat tambahan. Kalau tambahan dia tidak wajib. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Secara hukumnya para ahli fikih mengatakan sunnah itu kalau diperbanyak tambahan nilai, tidak dikerjakan, tidak berdapat apa-apa, kan itu aja. Dan juga tidak berdosa. Tapi ada bedanya dengan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud ini gini, fatahajjad bihi. Nah, maka bertahajudlah kamu. Kalau kata-kata Al-Quran itu sampai di sana saja, wajib sholat tahajud. Ya. Karena ada kaidah lagi bahasa Arab itu gini Bapak Ustaz. Al-amru lil wujub. Perintah itu adalah wajib. Maka sholat tahajud kan perintah ya. Tapi dia perintah diberi penjelasan di belakang. Penjelasannya nafilatan lak. Tambahan. Maka ahli fikih mengatakan, ahli tafsir mengatakan sholat tahajud itu sholat sunat yang ditegaskan. Nah, apa? Maka ahli fikih juga membawa istilah itu dengan sunat muakkad. Dan itu sebabnya maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nah, kalau Rasulullah diistilahkan lagi oleh para ahli tafsir karena ada penjelasan lain, wajib bagi Rasulullah ya. Karena Rasulullah tidak pernah tinggal salat tahajudnya. Setiap malam. Maka pemahaman para ulama itu adalah wajib untuk Nabi. Tetapi untuk kita, nafilah tambahan. Apakah juga untuk Rasulullah? Sebenarnya sama aja ya. Kalau menurut saya sama aja untuk Rasulullah dengan untuk kita. Karena sama-sama ayat Al-Qur'annya. Bedanya apa? Karena Rasulullah itu dia mempunyai tugas yang berat. Di dalam menghadapi tugas yang berat, dia tidak mampu menghadapnya sendirian dan dia perlu Perlu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah apa yang harus saya perbuat ke depan ya Allah? Besok apa yang harus saya lakukan ya Allah? Kan itu. Maka itu kata para ulama,
Seseorang yang apa? Di dalam perjalanan hidupnya jelas tugasnya besok agak berat. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Jangan tinggalkan. Ya. Atau ada suatu pilihan yang sulit. Kalau biasanya sholat pilihan itu sholat istikharah ya. Tetapi ini bukan karena pilihan. Saking beratnya bagaimana lah ya Allah begitu. Susah enggak? Sulit enggak? Kan gitu ya. Kalau dengan keyakinan dia lakukan, dia sulit. Kesulitan ini tidak akan bisa lepas tanpa minta kepada pengaturnya. Yang mengatur susah sulit itu siapa? Allah. Artinya apa? Ya Allah, besok sulit. Ya Allah, berat rasanya ini. Kalau kau tidak bukakan jalan ya Allah, kalau kau tidak berikan pertolongan ya Allah, itu tambah berat. Gitu kan ya? Maka itulah orang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Asa, mudah-mudahan kalau kamu lakukan itu asa, harapannya sangat besar. Asa itu harapan besar ya. Asa ayyab'asaka, Allah akan ngutus maqam. Maqam mahmuda. Maqam itu kedudukan yang sangat tinggi. Jadi Bapak sekalian, anak mudakah gitu ya? Orang dewasakah? Orang tuakah? Ya, semaksimal mungkin upayakan bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya kalau seorang anak muda ya Allah besok aku nak ujian ya Allah berat rasanya. Tidak apa pelajaran ini sudah aku pelajari ya Allah sudah. Ya. Sudah ada di memoriku ya Allah. Tapi kadang-kadang karena banyak yang disimpan di memori ini kan lupa. Ilmu itu pada dasarnya kan tersimpan di sini ya. Jadi kenapa belajar itu lama gitu? Jadi setiap kita belajar, kita menambah memori. Orang yang menambah memorinya penuh dengan perhatian, itu lebih mantap katanya. Dan kalau orang itu diberi oleh Allah lagi kelebihan, IQ-nya yang lumayan, mungkin cepat keluarnya. Kan itu ya. Tetapi bagi ada orang yang sedang-sedang saja, memorinya ada. Tapi karena banyak tumpukannya itu, nah, di saat ditanya yang satu rupanya tertumpuk di bawah, lama dia berpikir, baru keluar dia kan. Coba anak-anak sekolah kalau belajar, lama mikir, tidak dapat. Awalnya tidak dapat kan? Tidak dapat. Mikir. Oh iya, ini ada dalam buku. Nah, teringat dari mana datangnya itu? Memorinya dimunculkan oleh Allah. Jadi, kalau memori dalam flash disk, cepat ya. Jadi kalau plus disk itu atau disk itu berapa itu? Berapa IQ-nya itu? 1000 mungkin ya? Iya satu kan. Nah satu keluar. Satu keluar dia kan? Atau yang ada di program-program itu kan? Apalagi program perbankan itu kan luar biasa ya. Kan tidak termakan oleh otak kita itu. Program yang ada di perbankan itu, di BI itu semua data perbankan ada di sana. Bagaimana nyimpannya? Dan itu bisa diapakan? Hanya dengan diklik itu aja. Pak, yang maksud saya gini Bapak sekalian. Di atas dunia aja lagi mudah. Apalagi di alam akhirat oleh Allah. Artinya gini, semua yang kita lakukan itu terbuat, tersimpan ya. Kan ditulis. Kan adalah orang yang berkata gini, ya, mana ingat lagi Allah perbuatan kita 60 tahun yang lalu. Kan itu gitu ya? Kan ditulis kan? Di kiri kanan kita apa? Kiraman katibin. Kiraman itu malaikat yang mulia, yang kerjanya selalu apa? Dan namanya apa? Rakib dan atib. Berapa banyak catatannya? Berapa? Woi, buku tebal gitu nan. Buku tebal berapa buku tebalnya? Kira-kira berapa lah tebal buku waktu kita nanti di hari berhisab dibagikan buku itu. Ada nak setebal ini kira-kira? Ini satu buku nih Bapak sekalian. Dan memang kita akan dapat buku nanti. Bukan seperti buku rapor sekolah itu. Itu ada di dalam surah Al-Fajr. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi. Ada orang yang dapat buku catatan amalnya 70 tahun umurnya 70 kan? Terperinci. Mana mungkin? Berapa? Itu kalau ditulis. Kalau dalam flash disk,
Kecil ini cuma kan? Buktinya di dunia bisa. Di dunia bisa. Semua bisa dicatat dengan benda kecil aja. Memorinya ada di sana. Begitu juga memori amal kita ini dicatat. Nanti ada yang hitam, ada yang putih. Kemudian di belakang ada kesimpulan. Ada kan? Kalau rapor ada apanya di belakang nih? Ada kesimpulannya. Palembang tanggal sekian naik, tidak naik kan itu kan? Kalau sekolah kan? Kalau di dalam rapor sekolah kita gini Bapak sekalian. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang diberikan dengan baik, maka dia akan membaca, dia hisaban yasira, dia akan membaca dengan mudah. Mudah baca. Nah, alhamdulillah masuk surga. Isinya itu aja. Alhamdulillah masuk surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nampak di wajahnya apa? Kegembiraan yang luar biasa. Tapi kawan yang belakang dapat buku juga. Wa amman utiya kitabahu an wara adhari. Sudah ada dengan tangan kiri, dilemparkan mana? Ambil buku mana? Kalau bapak dan ibu dikasih orang seperti itu, diterima enggak kira? Tidak diterima kan? Oke, orang dah kasih gini, kita di tangan kiri dilemparkan, nah, belah. Kita ambil, baca, kiranya hitam galau. Kalau kita umpamakan dia hitam galau. Nah, apa ada waktu itu? Waktu itu tertulis, wasla sa'ira, Anda masuk neraka. Katanya bagaimana kan? Itu dibaca sendiri. Iqra kitabaka wa kafa binafsikal yauma. Iqra kitabaka. Coba kamu baca sendiri. Kamu baca. Kalau kamu protes, boleh. Bagaimana protesnya? Umur 25, umur 26. Umur 26 kamu tidak sholat setahun, ada kan? Umur 9 kamu lakukan ini, ada. Bisa Bapak sekalian. Jangan dikira bukan hasil belakangnya aja. Kalau hasil belakangnya kan tadi, masuk surga, masuk neraka. Dua itu aja hasilnya belakang. Tetapi karena banyak catatan ini, tanggal sekian, jam sekian, ada tak? Ada. Sama dengan kita buat memori-memori yang ada di dalam komputer sekarang, begitulah kira-kira. Jadi Bapak sekalian, kembali kita kepada masalah tadi. Kenapa orang di sini dikatakan oleh Allah, amman huwa qanitun ana'ul laili sajidan qa'iman. Dia teringat itu. Kan gitu ya. Ya mau sesekali kita mau awal tahun ini bicara seperti inilah kita. Bicara apa? Hidup enggak mah? Tidak, tapi dengan penuh harapan ke dunia kita, di hidup di dunia kita juga harapan kita, optimis kita ya. Karena kalau orang beriman itu dia optimis saja deh. Karena dia enggak merasa. Kalau orang beriman kenapa hidupnya optimis? Rasanya dia sudah lakukan yang diperintah. Lah meninggalkan yang dilarang. Lah menjauhi yang tidak baik. Lah memperbanyak yang baik dan tidak mengganggu orang, apalagi kalau kita sudah berbuat gitu, rasanya bagaimana? Optimis, tenang kita. Kita Islam, kita beriman, agamanya Islam ya. Berbuat yang baik-baik. Kalau yang wajib tidak ditinggalkan, yang dilarang tidak dikerjakan, kan itu ya. Yang sunat diperbanyak. Orang tidak kita rugikan. Ya apa lagi? Optimis kita. Itulah maka dikatakan kalau dalam surat apa itu? Fussilat 30 itu, wallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kan kaitannya di dunia juga ya. Wa basiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Nah, mudah-mudahan kita masuk di sini. Ya. Apa? Hilang khawatir karena harapan. Kenapa? Karena wallazina qalu rabbunallah. Karena semuanya kita mengatakan Rabb kita adalah Allah. Kita orang muslim, kita orang beriman, kita orang sholat, kita orang ngaji Al-Quran. Apalagi? Kita tidak membuat yang larang, kita tidak merugikan orang lain. Aman Bapak dan sekalian. Kalau orangnya seperti itu, kata Allah, dia juga berpendirian kokoh dengan itu. Maka istilahnya apa? Istiqomah.
Kalau amanu wastaqamu, kan itu dia. Ada 3 itu kan. Wallazina qalu rabbunallah. Berarti dia beriman kan? Beriman kepada Allah. Summastaqamu. Kemudian dia tetap berada pada posisi itu. Lurus, berpendirian, kokoh, istiqomah. Kan ada orang tidak istiqomah. Kalau lapang, sholat susah dikit, tinggal kan. Ada lagi istilah, suatu hal kondisi baik, aman, halal. Tak kondisi apa, terdesak, laju. Ada yang jangan, itu tidak istiqomah Bapak sekalian. Jadi orang beriman istiqomah, itu dia tetap penuh harapan ke depan. Kenapa penuh harapan? Karena tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada pendamping utamanya. Siapa pendampingnya? Para malaikat. Aman kamu, ya. Dan malaikat ini memberikan suatu sikap kepada kita. Judul ceramah kita tadi, harapan di balik kekuatan. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau tidak takut dan jangan khawatir, bagaimana? Harapan besar. Apa harapannya? Wabashiru, kabar gembira. Harapannya apa? Kabar gembira. Apa kabar yang paling mengembirakan kita kalau kita sudah mati? Wabashiru bil jannatil lati kuntum bihi tu. Dengan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi bisa dikaitkan lagi judul kita tadi, Az-Zumarnya bisa masuk, As-Sajadahnya bisa masuk 16-17, Fusilat 30-nya juga masuk, atau satu-satunya sila sama aja. Saling memperkuat itu Bapak sekalian. Jadi apa? Jangan kita dalam hidup ini hanya dipenuhi oleh ketakutan aja kan. Takut, memang kita takut, memang khawatir, cemas. Tapi di balik kecemasan, bila rasa takut itu, tanamkanlah rasa harapan. Ya. Kenapa? Dan itu diperintahkan oleh Allah, ya. Dan itu dijanjikan oleh Allah kan itu. Tinggal lagi bagi kita untuk mendapatkan itu, kan itu. Untuk mendapatkan itu maka dikatakan oleh Allah, jadilah orang yang amman huwa qanitun ana'ul laili sajidaw wa qa'imau wa yahzarul akhirah wa yarjuna rahmatahu. Nah, jadilah orang itu. Jadilah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Al-qanitun itu qanitah. Jadi patuh, bisa diartikan patuh. Saya baca di dalam buku tafsir ada beberapa macam penafsiran qanitah itu. Di antara yang saya catat begini Bapak sekalian. Menurut Ibnu Mas'ud, al-qunut itu artinya adalah al-muti'u li rabbih. Orang yang patuh kepada Tuhannya. Ya. Maka diartikan tunduk gitu ya. Jadi al-qunut sering diartikan dengan tunduk. Menurut Ibnu Syihab adalah orang yang al-qaim bi sholatihi. Orang yang selalu mengerjakan sholatnya. Ya. Jadi mau menjadi orang yang qanitah, maka seorang perempuan yang baik itu adalah kalau dia qanitat, ya. Baca di dalam surat apa? Di surat An-Nisa. Jadi pada seorang istri yang baik adalah as-solihat, qanitat, khasyiat, mutasaddiqat, kan ada itu kan. Qanitah. Ini sama dengan ini, qanitun. Jadi kalau begitu, orang yang tunduk itu, orang yang qanut itu adalah orang yang patuh kepada Tuhannya. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Kalau menurut Ibnu Syihab adalah orang yang selalu mendirikan salatnya. Ada lagi menurut yang lain, al-khashi'u fi salatihi. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Sudah 2, 3 ya. Patuh kepada Allah, tetap mendirikan salat dan dia khusyuk melakukannya. Kemudian yang keempat, ad-da'i li rabbih.
dia selalu berdoa kepada Tuhannya. Ya. Menurut Ibnu Umar adalah tulul qiyam bi qiraatil Quran. Orang yang tunduk itu adalah orang yang lama berdirinya membaca Al-Quran. Kapan kita lama berdiri membaca Al-Quran? Kalau baca Al-Quran kan tidak berdiri kita. Kecuali dalam keadaan apa? Sholat kan? Jadi jangan apa? Kalau imam baca panjang sholat, jangan berlutut belakangan. Walaupun yang aturan imam itu tidak boleh terlalu panjang membaca tanpa mempertimbangkan jamaah di belakang. Berarti ini maksudnya panjang tunutnya itu adalah kalau sholatnya sendirian. Tapi kita ini kan terbalik. Bukan terbaliknya Bapak sekalian. Kalau apa? Kalau dewean cepat. Kalau apa? Jamaah masuk ikut kan? Padahal yang dimaksud oleh Allah al-tulul qiyam itu adalah orang yang lama berdirinya membaca Al-Quran. Itu menurut penafsiran Yahya bin Salam. Dengan lama dia berdiri, kenapa? Karena di saat itu dia baca Al-Quran. Berarti dia di dalam sholat tahajudnya, ayatnya panjang dibacanya. Oh, tidak hafal. Kan tidak semua kita hafiz kan? Kalau Rasulullah, pasti tidak mampu kita pasti tidak mampu. Walaupun sebenarnya dibacanya surah Al-Baqarah lah sampai ayat 100. Ayat 100 itu lah juz keberapa itu? Habis dah satu ya, masuk juz kedua aja ya. 141. Nah, masih baca lagi. Baru satu rakaat belum juga kan? Kira-kira berapa menit lah itu? Kita baca sampai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, panjanglah 23 ayat, belum juga rukuk gawat kan? Nabi lah 100, nambah lagi kan? Sehingga saking lamanya berdiri itu kata Aisyah sampai membekas di apanya? Bengkak kakinya. Artinya apa? Sampai Aisyah berkata bagaimana? Ya Rasulullah. Kan itu. Kau kan sudah jamin masuk surga. Kenapa kau harus sholat mati-matian seperti ini? Tidak bahasa. Pendek aja jawab Nabi dia waktu. Ya Aisyah, ala tuhibbu an akuna abdan syukura. Apakah engkau ya Aisyah istriku, tidak maukah engkau melihat suamimu ini menjadi orang yang bersyukur? Padahal dia lah dijamin. Masih kan? Kalau kita ini tidak dijamin, tidak kan? Tapi itulah, berarti itu kelemahan kita. Tapi jangan pula takut bahwa tetap ada harapan kita masuk surga. Itu harapan dulu. Tetap ada harapan kita. Ada harapan itu bagaimana? Maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Walaupun tidak maksimal, tapi sebaik mungkin lah kira-kira ya. Sebaik mungkin. Kalau ada itu, kita bisa melakukan penghisapan diri itu kan bisa ya. Ya, muhasabah itu bisa di awal tahun muhasabah. Contoh gini aja kecil Bu sekalian. Alhamdulillah keyakinan saya tentang rukun iman, tentang rukun Islam aman. Kan itu ya. Kemudian kewajiban pokok saya untuk mendekat kepada Allah, alhamdulillah aman. Amannya apa? 17 rakaat selesai. Aman ya? Tambah 10 dengan apa? Rawatib, alhamdulillah terkerjakan. 27 ya. Sudah itu kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang sampai 8. Apa itu? Pagi. Duha. Itu kan kalau sekarang kan orang maka tergiur untuk salat duha. Salat duha pembuka pintu. Maka banyak anak salat duha sekarang. Sekarang malah di sekolah-sekolah ya. Itu kalau di sekolah-sekolah diberi kesempatan untuk salat duha. Pas ada jam khusus dikasihkan salat duha. Kan? Jadi
Walaupun tujuannya bukan apa itu kan. Sebenarnya mengejar sunnah. Tetapi salah satu nilai adalah pembuka pintu rezeki. Jadi kalau tidak 2, kalau ditambah 2 baru 29 ya. Kan 27 tambah 2. Kalau tambah 4, 30 berapa? 31. Kalau ditambah jadi apa? 8, nah 35. 35, kalau kita targetkan jadi standar 40 kali, ada enggak kira-kira Bapak sekalian? 40 rakaat kita sholat dalam sehari semalam. Ada enggak? Standar wajib memang berapa? 17 kan? Ini maksud saya standar itu karena ini wajib. Tapi setelah wajib itu kan ada yang nafilah talak itu, yang tambahan tadi. Tambahan itu ada yang dikuatkan. Yang dikuatkan itu adalah rawatib. Rawatib itu apa? 10. 2 sebelum zuhur, 2 sudah zuhur kan? 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. 27. Kalau sholat apanya tahajudnya 11, nah 38. Tapi enggak, kadang-kadang ngantuk. Jadi 2 tambah 1, 3 kan? Jadilah enggak apa-apa. Jadi Islam ni kan enggak juga memaksakan ya. Islam ni apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan. Jadi kalau maksud saya ibu-ibu dan bapak sekalian, amman huwa qanitun ana'ul laili sajidan aw wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmatahu. Ini maksudnya adalah salat tahajud gitu nah. Dikaitkan dengan minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Artinya apa? Kita upayakan bisa gitu aja. Bisa ngerjakannya. Pertama dalam segi mengerjakannya, ngerjakannya, upayakan bisa mengerjakannya. Kapan? Setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Kapan waktunya? Silakan pilih. Ya, rakaatnya boleh pilihan, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, tambah 3 dengan, boleh juga gini. Kalau ingin cepat 2 tambah 1, boleh ya? Boleh juga 2, 2, 3. Boleh juga. Berapa itu? 7 ya. Boleh 2, 2, 2, 6. Tambah 3. 9. Atau 2, 2, 2, 1. 7 kan. Kan pilihan itu ya. Sholat tahajud itu tidak mesti 11. Bisa 3. Dengan witir ya. Bisa 5. 4 tahajud. 1 ya. Bisa 7. 4 tahajud. 3 witir. Atau bisa maksimal. Maksimalnya 11. 8 tambah 3. Kalau maksimal ini ditambah dengan yang tadi, itu sudah berapa? Tadi 27 tambah dengan 38. Tambah dengan 2, 40. Itu maka saya katakan standar yang bagus itu adalah 40. Hah? Maka konstitusi belum ada menentukan apa belum membolehkan ya. Maka itu terjadi begitu umur 36 boleh ya. Jadi Bapak sekalian, kembali kita ayat tadi. Amman huwa qanitun ana al-lail, adapun orang yang tunduk mendirikan salat dengan khusyuk, lama berdiri dan lama rukuk dan sujudnya tengah malam. Di waktu dia sujud, dia berdiri, apa yang dilakukannya di waktu yahzarul akhirah. Yahzarul akhirah itu apa? Yahzar itu khawatir. Khawatir dia. Apa kekhawatirannya? Ya Allah, kalau aku pulang nanti, kalau aku pulang, ada enggak yang enggak dibawa? Tapi kalau dunia, orang dunianya, ya Allah, kalau aku mati nanti anak-anakku ini bagaimana? Itu yang banyak sekarang ya. Kan banyak gitu ya. Itu juga dituntut sebenarnya. Janganlah kamu meninggalkan anak-anak kamu di dalam keadaan lemah. Ada. Ya, tetapi tidak pula dalam hal ini melupakan yang
utama. Jadi Islam itu kan keseimbangan, wasatiyah ya. Wasatiyah, tawazun. Kita ada kekhawatiran, ya Allah kalau saya mati nanti, bagaimana keluarga yang saya tinggalkan ini? Itu dituntut memang. Itu maknanya dituntut, persiapkanlah anak, istri, keluarga kamu, kalau kamu tidak ada, dia bisa mempertahankan dirinya dengan keimanannya dan kehidupannya. Tidak dituntut untuk mempersiapkan apa? Kekayaan sebanyak-banyaknya. Kan gitu ya. Kalau hanya meninggalkan kekayaan dengan sebanyak-banyaknya, nanti anak itu sudah, dia tidak terbiasa lagi pengendalian, maka kerjanya hanya menghabiskan. Kan itu ya. Tapi yang dituntut apa? Boleh ditinggal sebenarnya, tetapi dia bisa mengendalikan. Itu ya. Kalau tidak bisa dia mengendalikan, susah Bapak sekalian. Oh, banyak contoh Bapak sekalian, banyak contoh. Banyak contoh yang apa? Setelah kekhawatiran tuanya luar biasa, tapi setelah itu tinggal, bukannya bertambah, tambah habis. Gitu. Saya tidak mau baca contoh yang lebih besar dan tidak mau baca juga Bapak sekalian yang pernah mengadu kepada saya, bagaimana nih cara saya, tidak bisa saya Bapak sekalian. Maka yang perlu dikhawatirkan secara khusus itu adalah al-akhirah. Ya. Maka kepada anak ini jangan lemah. Jangan lemah badannya, jangan lemah fisiknya, jangan lemah ilmunya, jangan lemah apanya? Kemampuannya mengendalikan. Kalau dia ilmu di apa? Karena dia sudah terbiasa dengan apa? Karena kemanjaannya dia tidak bisa, sehingga di saat orang tua tidak ada dia tidak bisa mengendalikan, maka kerjanya menghabiskan. Tapi kalau bisa dia mengendalikan, dia menyelamatkan, dia menambah gitu. Maka yang sangat diutamakan adalah kekhawatiran kita menghadapi hari akhirat. Hari akhirat itu di mana mulainya? Yahzarul akhirah, hari akhirat itu dimulai di saat-saat kita sudah sakarat. Bukan mati aja ya. Sakarat itu apa? Sakarat itu kondisi tidak terkendali lagi menjelang mati. Kalau sakarat itu tidak dinilai lagi. Tobat juga di waktu sakarat tidak diterima lagi. Yang diterima di waktu sakarat adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi Bapak sekalian, ada saat-saat orang nak meninggal, apakah itu bisa tidak berbeda? Ada yang sebentar, ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 2 hari 2 malam. Saya pernah dipanggil khusus, ya. Udah orangnya malah bukan lagi secara ilmunya, bukan kecil lagi. Kalau sudah guru besar kan tidak ada lagi lebih tinggi dari itu. Kalau guru besar tidak ada lagi tinggi dia. Guru besar itu apa? Profesor ya. Saya tidak mau ceritakan siapa orangnya Bapak sekalian. Setelah 2 hari, gini terus Bapak ya. Gini terusnya, anak yang akal. Tengah malam, besok ini. Ya, biasa datang besok. Saya datang besok pagi. Tengah malam kan? Kemudian, ya sekarang kondisi seperti ini tidak urusan kita. Dia kondisi seperti ini, berkemungkinan secara fisiknya begini, secara apa, memang perjalanannya begini. Kita tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan, tapi kita berusaha menenangkannya. Boleh kita talkinkan dengan mengajarkan la ilaha illallah. Boleh kita bacakan ayat Al-Quran, boleh, silakan. Betulnya tidak bacakan ayat Al-Quran itu menjelang itu kan, menjelang dia. Tapi jangan, dia kan dia lebih senang. Akhirnya apa? Besoknya jam 2 baru dia keluar. 2 hari 2 malam. 1 kali lagi. 1. Karena saya ceritakan ini, sudah beberapa orang yang meminta saya sengaja untuk menghadapi ini, Bapak sekalian ini ya. Ada lagi seorang ibu, sekalian. Jangan nama dia berkata, anaknya 2. Sudah 2 hari 2 malam masih. Bahkan waktu dia sampai apa? Melonjakkan badannya tinggi-tinggi begitu nak. Gitu kan? Apa namanya itu? Sakarat apa ya? Yang jelas dia tidak bisa dengar apa-apa lagi kan? Maka tugas kita apa? Tenangkan batinnya.
Tenangkan batinnya, suasanakan dia berada di dalam keadaan apa. Saya tetap mengajarkan, talkinkan dia. La ilaha illallah sekali-sekali. Kan. Sebutkan nama Allah, bacakan ayat apa aja bisa. Bisa Al-Fatihah, bisa surat ayat kursi, bisa surat Yasin, bisa, tidak apa-apa. Kan di waktu itu berarti minimal kita akan di saat ayat Al-Quran dibacakan, saat ayat kursi dibacakan, setan itu kan kelari. Itu yang ada dalam apa? Jadi apa? Baca tidak baca surat Yasin? Boleh, tidak ada larangnya. Cuma yang tidak kita dapatkan setelah dia meninggal. Ya, kalau sebelumnya boleh. Karena ayat Al-Quran. Logikanya bagaimana? Logikanya, kalau namanya iblis setan itu mendengar nama Allah itu dia apa? Lari. Kalau dua orang dalam keadaan sakaraat lari, mudah-mudahan menyelamat itu dia tidak digoda oleh setan kan itu. Rasa gitu Bapak. Jadi itu kematian. Yahzarul akhirah itu maksudnya sejak kita menghadapi kondisi terakhir dari perjalanan hidup dunia kita, nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlanjutlah panjang ceritanya akhirat itu. Setelah itu kita mati. Setelah mati, kewajiban orang yang tinggal dilaksanakan. Setelah orang yang tinggalkan, kita diantarkan. Nah, itu perjalanan panjang Bapak sekalian. Kalau kita tanya, mana yang panjang perjalanan hidup ini, yang awal atau yang akhir? Yang akhir. Kalau dunia ini maksimalnya, kalau normalnya sekarang orang Indonesia itu harapan hidupnya sudah 70-an lebih, 75-an. Kalau dulu 60. Itu banyak orang sekarang umurnya 75, 60, 80, alhamdulillah masih sehat. Ya? Karena itu suara kesehatan, harapan namanya itu. Tapi terlalu kecil kemungkinan lebih dari 100 kan. Harapan rata-rata ini kalau ada orang 100 ada Bapak sekalian. Tapi dia nih nanti akhirat itu berapa? Jangankan setahun, yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun. Berapa lamanya itu? Satu hari sama dengan 1000. Di atas dunia aja kita tidak pernah 1000 tahun. Itu ayat Al-Quran. Yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun. Zalika alimul ghaibi wasyahada. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kan luar biasa itu. Jadi dari itu ibu-ibu dan bapak sekalian, kekhawatiran itu, maka kita tambah dengan kata-kata wayarju rahmatu rabbihi. Ini yang kita harapkan. Kita berharapkan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah datang, sakarat dihadapi dengan baik. Okay. Alam kubur, insya Allah begitu juga. Hari berisab mengantarkan surga kita dengan rahmat Allah. Orang masuk surga dengan apa? Bukan dengan pahala ya. Ibu ya, masuk surga bukan dengan pahala. Masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Maka itu yang kita harapkan rahmat Allah. Tetap kita disuruh memperbanyak pahala. Tetapi yang dibalik pahala itu kita harap dia hendaknya menjadi rahmat. Itu sekalian. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat tadi, sama dengan surat Sajadah tadi. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tatajafa itu begini. Ini kan datar ya. Ini begini dia. Merenggang. Bukan terangkat ya. Merenggang. Ada mengartikan perut mereka, punggung mereka. Artinya apa? Dia tidak tidur. Ya, tidak tidur. Kalau tidur kan apa? Melengket punggungnya ke. Nah, tapi tatajafa junubuhum anil madaji'i, merenggang punggung mereka dari apa? Dari tempat tidur. Berarti dia bangun. Kapan? Tengah malam. Apa yang dikerjakannya? Yad'una rabbahum. Di saat itu mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan, dengan rasa takut. Kenapa takut? Sebagian cerita saya tadi, takut menghadapi kenyataan hidup,
takut menghadapi kenyataan di saat meninggalkan hidup, takut saat menghadapi hidup sesudah mati. Afanatama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang yang tahu itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal bagi kita ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita untuk memperbanyak persiapan kita untuk itu. Dan memperbanyak bukan karena awal tahun aja, tapi sepanjang tahun, sepanjang perjalanan hidup kita jadikan ini. Saya rasa itu dulu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa menit kita gunakan kalau ada yang apa. Dan tadi kita serius saja bicarakan apa? Kekhawatiran dan harapan ya. Saya beri kesempatan kepada kita bersama dulu. Kalau ada yang tidak didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Memang dibilangkan bahwa Rasulullah itu mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud. Ya. Kalau dilihat dari ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah, Ya. itu kelihatannya dimulai dari surat Al-Mudaththir ya. Mudaththir, Muzammil Mudaththir ya. Al-Mudaththir. Di mana itu juga sering jadi bahan diskusi. Sebetulnya perintah sholat itu jauh sebelum Isra dan Mi'raj sudah ada. Tapi mungkin yang Isra dan Mi'raj ini adalah kewajiban sholat bagi umat muslim. Tapi bagi para nabi, kelihatannya sholat itu sudah sesuatu yang jadi cara untuk menyampaikan persoalan kepada Allah. Karena di beberapa ayat Al-Quran kelihatannya Nabi Isa juga ada sholat, Nabi Musa juga ada sholat, beberapa nabi-nabi yang lain disebutkan ada sholat. Jadi gimana kaitannya dengan Isra dan Mi'raj itu yang katakan menerima perintah sholat pertama kali itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sholat, Bapak sekalian, adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seluruh umat tauhid itu dulu. Kita katakan umat tauhid. Umat tauhid itu adalah umat yang mengikuti nabi-nabi yang dikirim oleh Allah. Sejak dari Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Adam kan juga sudah, tapi yang secara, karena dia baru kepada keluarganya, anak-anaknya kan. Tapi kalau secara kenabian, secara kerasulan, secara khusus, itu ada sejak Nabi Nuh. Maka itu ada yang mengatakan bahwa Rasul itu dimulai dengan apa? Nabi Nuh. Bagaimana dengan Nabi Adam? Dia Nabi aja. Karena di waktu itu sasarannya hanya semuanya anaknya yang 80 orang kan. Jadi terus Bapak sekalian, sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, itu sudah ada perintah sholat. Ya. Cuma di dalam kaidah fikih kita, syariah ma qablana, syariat-syariat yang sebelum kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Jangankan di zaman Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, itu ada sholatnya. Kita tidak dituntut. Bahkan, saya baca dalam surat Toha, Bapak sekalian, Nabi Musa langsung ketemu dengan Allah, langsung menerima wahyu, langsung diperintahkan sholat. Di waktu dia berada di lembah, di lembah Sinai itu. Apa? Langsung. Pada waktu itulah baru dia menerima wahyu, diangkat jadi Nabi itu. Langsung. Aqimis sholata li zikri, kata Allah kan. Kan kenapa saya katakan itu baru diangkat Nabi? Wa anakhtartuka, hai Musa, hari ini kau kupilih. Fastami' lima yuha, dengarkan wahyuku. Innani anallah, saya adalah Allah. Itu dialog Nabi Musa dengan apa? Dengan Allah. Innani anallah, saya adalah Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain ana. Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Berarti apa? Sejak dari awal sudah wajib sholat. Tapi kita tidak dituntut. Apakah sholatnya 2 rakaat? Apakah 10 rakaat? Tidak usah tanya itu. Apakah sholatnya sama dengan sholat syariat Nabi Muhammad? Tidak tahu kita. Karena syariat itu bisa berubah dengan perubahan apa? Syariat itu adalah tata cara melaksanakan agama itu. Bisa berubah dengan perubahan Nabi. Ya. Jadi kalau begitu,
pertama dulu, solat adalah kewajiban utama untuk semua umat tauhid. Apa yang dikatakan umat tauhid adalah umat-umat yang mengikuti nabi-nabi yang diutus sejak dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan juga solat, tapi di waktu ayat pertama turun tidak ada perintah solat. Ya, waktu ayat kedua baru disuruh melaksanakan. Tapi di waktu turun surat Muzammil itu sudah diperintahkan solat. Cuma di dalam kondisi seperti ini, karena di waktu itu belum penetapan syariat, karena solat sudah wajib, maka di waktu itu para ulama tafsir mengatakan itu diwajibkan kepada Nabi. Itu sebabnya apa? Apa bedanya kewajiban solat yang ada di dalam surat Mudassir, kewajiban dari surat Muzammil, dan itu adalah ayat-ayat pertama, kelompok-kelompok pertama turun, sudah wajib solat, tapi itu baru kepada Nabi. Kenapa tidak kepada yang lain? Karena di waktu itu belum ada jamaah yang apa? Yang bertauhid kepada Allah, mengikuti Nabi, kecuali beberapa orang sahabatnya. Apa bedanya dengan solat yang diwajibkan awal perintah solat untuk umat? Bedanya beda ya. Jadi kalau awal perintah solat itu sudah ada sejak dari kenabian. Tapi juga bagaimana cara solat Nabi sebelum Isra Mi'raj itu juga tidak ada riwayatnya. Kan itu ya. Apakah solat Nabi di waktu itu rukuk dan sujud juga seperti sekarang? Kenapa? Kalau yang setelah Isra Mi'raj ini ada kewajiban solat yang kita kerjakan 5 waktu ini, kemudian dengan cara yang telah ditetapkan. Kenapa saya katakan dengan cara? Karena cara solat itu kan dia sampaikan Nabi secara beransur di Madinah. Belum diajarkan. Belum diajarkan di waktu di Mekah. Yang penting kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di Madinah, setelah turun surat secara beransur Nabi mengajarkan solat kepada sahabatnya. Maka kuncinya adalah khuzu anni manasikakum, sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka di waktu itulah Nabi memperlihatkan cara solat, waktu itulah Nabi mengajarkan solat. Mungkin ini yang secara runtunan syariatnya yang kita dapatkan. Jadi kalau solat sudah wajib sejak kenabian. Ya, sejak kenabian. Contohnya kepada Nabi Musa. Tapi kepada Nabi Muhammad sejak turunnya surat Mudassir dan surat Muzammil. Tapi tidak ada qarinah di dalam ayat itu mewajibkan kepada umatnya. Karena itu ayatnya khusus kan. Khusus kepada Nabi. Jadi ada syariat ini, syariat yang khusus kepada Nabi, ada hal-hal itu kalau khusus kepada Nabi itu tidak berlaku untuk yang lain. Sama dengan apa? Kan ada juga orang-orang kafir yang mendebat kita. Kamu ini ngikut Nabi, kata kamu. Nabi itu kalau hamba, kenapa pengikutnya boleh kawin sampai 4, tapi Nabi aja 9, kan bagaimana? Maka para ulama mengatakan itu khosais. Khosaisin nubuwah. Kenapa? Khosais itu karena Nabi melakukan itu adalah di dalam proses dakwah, bukan karena kehidupan biologisnya. Beda ya. Kalau sekarang orang mengadakan kawin adalah karena biologis lebih banyak, intinya adalah biologis. Sangat kecil kemungkinan yang non biologis. Mau jujur kita Bapak sekalian ya. Ada enggak orang yang Nabi kawin dengan orang yang umurnya sudah 70 tahun ya. Nabi tidak ada, sehingga saking tidak adanya gilirannya diserahkannya kepada bacalah sejarahnya, itu min khosais, dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu Pak Zah ya. Cukup, saya rasa Bu masih ada? Ada ibu-ibu tidak ya? Nah, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Saya banyak mohon maaf. Jadi kembali kepada kita, jangan kita dihantui oleh kekhawatiran, tapi tetap ada harapan. Ya, wa yahzarul akhirah wa yarju rahmatahu. Khawatir menghadapi hari akhirat, tapi tetap penuh harapan dengan
rahmatnya. Bagaimana? Jadilah orang yang qanitun. Amman huwa qanitun ana'ul lail sajidan wa qa'iman. Nah, itu gitu ya. Insyaallah itu akan menjadi orang yang mendapat keberuntungan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.